Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 25 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-21. Referensi Renungan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 9 sampai dengan 13. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan 32. Saudara-saudari terkasih, kita tidak bisa menilai baik buruknya seseorang hanya dari apa yang tampak, tetapi kita perlu melihat motivasi atau niatnya. Malahan ada yang sampai berbuat yang tidak benar agar terlihat lebih dari orang lain. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menasihati umatnya agar dalam hidup mereka tetap senantiasa berpegang pada kebenaran Injil. Paulus menasihati mereka dengan penuh kasih, sama seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, agar hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil mereka masuk dalam kerajaan kemuliaannya. Selain itu, dalam karya pelayanannya, Paulus tidak mau menjadi beban bagi umat yang dilayani. Bagi Paulus, menjadi pelayan untuk memuja Tuhan memang harus bekerja tanpa pamrih dan sikap lelah. Kami bekerja siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Sukacita pewarta ialah ketika nama Tuhan dimuliakan, bukan ketika nama dirinya dimuliakan karena kedudukannya yang terpandang di muka umat. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka sama seperti kuburan di labur putih yang bersih luarnya, tetapi dalamnya kotor, penuh dengan tulang belulang. Mereka juga menganggap diri mereka benar di mata orang lain, namun sebenarnya penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi kecaman juga bagi kita semua. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lebih mementingkan hal-hal yang kelihatan saja. Mereka menganggap bahwa dengan memperlihatkan sesuatu yang baik dari luar diri, itu sudah menyelamatkan hidup mereka. Akan tetapi, bagi Yesus, tindakan ini merupakan kemunafikan yang mencelakakan. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengibaratkan pribadi kita dengan kuburan yang dilabur putih pada bagian luarnya, sedangkan bagian dalam penuh dengan tulang belulang yang telah hancur. Aspek fisik lahiriah kelihatan hebat, glamor, bersih, namun sejatinya aspek batiniahnya penuh dengan dosa, kenajisan, dan kemunafikan. Dalam banyak kesempatan, kita pun seringkali berlaku demikian. Mari bertobat dan berbenah diri, belajar mengutamakan perhatian pada hal-hal batiniah, sembari tidak melupakan aspek lahiriah. Saudara-saudari terkasih, kita seringkali menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi modern. Terkadang kita jatuh pada motivasi dan komitmen yang keliru di saat kita membantu orang lain. Kita berbuat kebaikan hanya untuk mencari popularitas saja. Ketika orang yang kita bantu lupa mengingat kita, terkadang kita merasa kecewa. Dengan demikian,
kita berbuat kebaikan agar orang lain memandang kita sebagai orang yang baik dari luar. Padahal kenyataannya kita membuat kebaikan dengan tujuan mendapat pujian, mau mendapat dukungan dari orang lain, atau mau dikatakan sebagai orang yang terhebat dan lain sebagainya. Jika demikian halnya, kita membuat diri kita celaka seperti yang dikatakan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudari terkasih, jika kita tidak ingin menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi modern, saat ini marilah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita melihat ke dalam batin, apakah kita masih memelihara segala bentuk motivasi yang keliru dan kurang tulus dalam hati? Jika masih ada motivasi yang melenceng, marilah mulai sekarang ini kita membuangnya jauh-jauh dan hidup sesuai dengan amanat dan pesan Tuhan hari ini. Kita selaraskan hati, pikiran, dan perbuatan kita dengan ajaran kebenaran. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.